Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas tentang causative verb. Jadi causative verb itu ada 5 macam yang kita sebut sebagai causative verb, yaitu have, get, make, let, dan help. Nah, kenapa yang kelima ini kita sebut dengan causative verb, dan dalam kondisi apa dia disebut dengan causative verb, kita akan bahas dengan tuntas di video kali ini. Kita akan bahas dulu basic konsep dari si causative verb ini. Jadi causative verb ini maknanya adalah bahwa bukan kita yang melakukan aksi, melainkan kita menyuruh orang lain untuk melakukannya untuk kita. Oke, dengan kata lain, kitalah yang the boss-nya. Oke, bosnya di sini, you are in control. Nah, jadi kalau diartikan ke Indonesia, rata-rata makna have, get, make, dan let ini rata-rata maknanya adalah meminta gitu ya. Oke, mungkin kecuali untuk help dan let itu artinya let itu mengizinkan. Kalau di sini help di sini membantu. Jadi intinya adalah kita meminta seseorang atau membuat seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Nah, untuk strukturnya sendiri, si causative verb ini, oke, contohnya nih, I have my sister clean the room, gitu ya. Nah, dalam kalimat ini, kita bisa pahami bahwa yang melakukan aksi di sini, yang membersihkan kamar adalah my sister, bukannya saya. Beda kalau kalimatnya I clean my room, berarti di sini memang sayanya yang membersihkan kamar tersebut. Jadi itu meaning dari causative verb. Untuk strukturnya sendiri, si causative verb ini akan ada 2 aksi dalam suatu kalimat tersebut. Oke, dimana aksi pertamanya adalah I had, saya meminta kakak perempuan saya clean, membersihkan ruangan saya kemarin. Oke, nah jadi ada 2 aksi, had dan clean. Nah, sekarang kita bahas dalam konteks apa kita bisa memakai causative verb. Yang pertama, kita akan memakai causative verb kalau kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita dan kita bayar itu orang. Jadi kita paying for a service. Biasanya yang causative verb yang kita pakai adalah have dan get. Dua-duanya bisa dipakai, cuman ada bedanya dikit. Jadi kalau have kita pakai untuk konteks formal, sementara get kita pakai untuk konteks informal. Contohnya nih, yang kedua, have dan get juga bisa dipakai untuk menjelaskan suatu kejadian yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang kepada kita. Kita juga bisa memakai have dan get, dimana maknanya sama formal dan informal. Contohnya, misalnya nih kita membayar seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita. I have atau get my car repaired now. Oke. Jadi kalau diartikan ke Indonesia, saya meminta mobil saya diperbaiki sekarang, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, to speak about misfortunes. Contohnya, I have atau get my car stolen. Saya mendapatkan mobil saya dicuri, gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kan sebenarnya maknanya tetap mobil saya dicuri gitu aja ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ini bisa kita pakai causative verb. Bisa kita pakai kalimat pasif. Misalnya my car was stolen, juga bisa I have atau get my car stolen gitu ya. Nah, jadi ciri khasnya di sini adalah yang untuk konteks yang 2 ini kita tidak menyebutkan siapa yang melakukannya. Kita tidak menyebutkan siapa yang memperbaiki mobil kita. Ini karena kita sudah tahu, orang sudah tahu, oh berarti yang memperbaiki mobilnya pastinya mekanik gitu ya. Dan yang kedua, kita tidak sebutkan karena memang juga tidak tahu siapa yang mencurinya. Jadi untuk konteks 2 ini kita tidak menyebutkan siapa orangnya, makanya strukturnya jadinya, oke, struktur kalimatnya kita memakai untuk kata kerja keduanya kita memakai bentuk ketiga, yaitu past participle yang maknanya adalah passive meaning. Oke, karena kita tidak tahu siapa yang melakukannya atau kita tidak menyebutkan siapa orangnya. Makanya kalau diartikan saya meminta mobil saya diperbaiki, oke, mobil saya dicuri. Nah, konteks yang ketiga adalah kita juga sama meminta seseorang melakukan sesuatu untuk kita, tapi kita nggak bayar tuh. Oke, kita nggak bayar. Maka kita di sini memakai have, cuman have saja, get enggak. Nah, ini contohnya misalnya Susan always has her assistant call me. Susan meminta asistennya menelpon saya.
They usually have the children play outside. Mereka biasanya membiarkan anak-anaknya bermain di luar. Jadi bisa artinya membiarkan atau meminta anak-anaknya bermain di luar. Meminta mungkin lebih tepatnya ya. Meminta anak-anaknya untuk bermain di luar. Nah, kalau di sini beda dengan yang tadi, ini kita sebutkan siapa orangnya. Karena kita nggak bayar gitu ya. Jadi kita jelaskan siapa orangnya. Jadi kita meminta orang ini, istilahnya minta tolong ke orang ini untuk melakukan sesuatu untuk kita. Nah, untuk strukturnya sendiri, berhubung kita jelaskan siapa orangnya, otomatis kata kerja yang keduanya kita akan memakai bentuk pertama supaya maknanya menjadi aktif. Jadi Susan selalu meminta asistennya menelpon saya, gitu ya. Beda misalnya Susan always had, nggak bisa ya. Susan always has her assistant call me, gitu ya. Jadi ini nggak bisa dijadikan pasif gitu ya. Sementara konteks yang keempat, convince atau persuade someone to do something. Jadi ini kita meminta orang untuk melakukan sesuatu untuk kita, tapi kita agak sedikit membujuk gitu ya. Memaksa enggak, tapi agak membujuk. Kalau tadi tuh minta aja langsung di mau orangnya. Kalau ini kita membujuk. Biasanya kita pakai get di sini. Contohnya, Tina always gets Laura to wake her up in the morning, gitu ya. Si Tina meminta Laura, jadi kalau diartikan ke Indonesia sesama meminta juga meminta Laura untuk membangunkannya di pagi hari. Nah, ini juga kita jelaskan siapa orang yang kita minta, maka di sini strukturnya sedikit juga berbeda dengan yang tadi. Kalau di sini untuk get kita memakai to wake. Jadi kita pakai to ditambah bentuk pertama. Kata kerja masih bentuk pertama karena maknanya masih aktif di sini. Jadi subjek get tambah objek tambah to tambah verb one. Nah, sekarang kita bedakan dengan yang sebelumnya. Jadi ketika kita pakai kata gets Laura to wake, berarti si Lauranya melakukannya agak sedikit terpaksa gitu, agak sedikit malas-malasan gitu ya. Beda kalau kita pakai has, si Laura melakukannya dengan senang hati. Jadi itu bedanya sih konteks antara has dan get. Nah, untuk meaningnya, untuk strukturnya kalau kita pakai get, kita harus pakai to sebelum kata kerja bentuk pertamanya, sementara untuk has langsung saja kata kerja bentuk pertama. Nah, kemudian kita review dulu. Jadi have atau get, kata kerja keduanya bentuk ketiga ketika maknanya kita bayar seseorang melakukan sesuatu untuk kita maksudnya. Dia juga akan berpola verb ketiga ketika kita menceritakan kejadian yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Sementara dia akan memakai bentuk pertama ketika kita meminta seseorang melakukan sesuatu untuk kita, itu have. Dan yang keempat, ketika kita membujuk orang untuk melakukan sesuatu untuk kita, kita akan memakai causative verbnya get, di mana setelah get itu to infinitive kata kerja bentuk keduanya. Dan itu kita jelaskan siapa yang melakukannya untuk kita. Oke, masih lanjut. Konteks berikutnya adalah kita memaksa atau mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita. Biasanya kita memakai causative verbnya make. Jadi kalau diartikan memaksa dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, contoh kalimatnya, she always makes her children sleep before 10 p.m. Dia selalu mewajibkan atau memaksa anak-anaknya tidur sebelum jam 10. Nah, di sini contoh lainnya, I make people take their shoes off before coming to my house. Saya mewajibkan orang-orang melepas sepatunya sebelum masuk rumah saya. Strukturnya hampir sama dengan have yang tadi. Kita memakai bentuk pertama setelah kata kerja keduanya, karena di sini memang kita sebutkan siapa yang kita paksa itu, maka kita memakai bentuk pertama. Jadi untuk make kita pakai bentuk pertama. Kemudian konteks yang berikutnya adalah mengizinkan seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Kita biasa memakai kata let. Contohnya, I let her sleep at my house only for tonight. Saya mengizinkan dia tidur di rumah saya hanya untuk malam ini.
I let the grass grow very long and now it is difficult to cut. Saya membiarkan rumput tumbuh begitu tinggi dan sekarang sulit untuk dipotong. Nah, untuk strukturnya hampir sama dengan make tadi. Kita memakai kata kerja yang keduanya, kita pakai bentuk pertama. Yang berikutnya, konteksnya ada yang terakhir, itu assist someone. Kita membantu seseorang, maka kita pakai help di sini. Contohnya, my sister always helps me do my homework. Di sini perhatikan, my sister always help me do my homework. Di sini ada dua aksi juga, helps dan do. Nah, ini bisa juga my sister always helps me to do my homework. Jadi secara struktur, kalau kita pakai causative verb helps, maka kata kerja bentuk keduanya boleh to tambah verb one atau boleh langsung verb one. Jadi boleh do, boleh to do. Nah, untuk tensesnya, kalau tadi kan contohnya semuanya tensesnya dalam bentuk simple present tadi ya. Nah, untuk tensesnya, untuk membuatnya menjadi tenses yang berbeda, yang kita ubah cuman causative verbnya saja. Untuk kata kerja bentuk kedua, untuk kata kerja keduanya tidak kita ubah. Misalnya nih, kita mau tensesnya simple future, jadi I will have atau get. Nah, repairnya tidak mengalami perubahan. Sementara kalau simple past, berarti si have atau get-nya kita jadikan bentuk kedua, jadi had atau got. Ini juga had, ini simple past. Ini juga simple past, got jadinya. Nah, perhatikan kata kerja yang keduanya tidak mengalami perubahan sama sekali, walaupun tensesnya sudah kita rubah. Ini juga, let ini kan memang verb 1, verb 2, 3-nya let gitu ya. Ini juga tidak mengalami perubahan, walaupun tensesnya sudah simple past. Nah, ini simple future, maka kita tinggal tambahkan will di causative verbnya, sementara untuk kata kerja yang keduanya tidak mengalami perubahan. Jadi perubahan tensesnya hanya pada causative verbnya saja. Untuk kata kerja atau aksi keduanya kita tidak perlu mengubahnya. Maka have, jadi ingat causative verb itu have, get, make, let, dan help. Kita recap. Jadi kalau causative verb itu subject, ditambah have atau get, ditambah objek, maka verb ketiga, di mana maknanya bahwa kita membayar seseorang melakukan sesuatu untuk kita dan menceritakan kejadian yang tidak menyenangkan yang terjadi pada kita. Sementara subject, causative verb juga bisa pakai have, di mana kata kerja keduanya pakai verb satu juga bisa, dengan arti bahwa kita tidak membayar seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Jadi kalau ini kita jelaskan siapa orangnya. Get juga bisa untuk kita pakai untuk membujuk seseorang, di mana setelah getnya to ditambah verb one. Nah, untuk make dan let itu verb one, sementara help bisa verb one, bisa to ditambah verb one. Nah, sekarang kita coba exercise biar paham lagi. Nah, perhatikan, kira-kira di sini kita pakai got atau had. I got atau had my laundry clean atau cleaned on Saturday. Nah, jawabannya adalah kita bisa pakai dua-duanya. Karena di sini kan dia menjelaskan bahwa cuciannya sudah dicuci. Jadi sudah dicuci dengan otomatis berarti dia membayar seseorang untuk mencuci. Maka kita bisa pakai got atau had, salah satunya. Nah, apakah dia clean atau clean? Kita pakai aktif atau pasif? Pakai bentuk pertama atau bentuk ketiga? Berhubung kita membayar seseorang untuk melakukannya untuk kita, maka kita memakai bentuk ketiga, yaitu clean. Lagi, kira-kira kalau yang ini kita pakai get atau have ya. I always get atau have my mother. Nah, ini kita jelaskan siapa yang melakukannya untuk kita. Drive atau to drive me to school. Kita lihat jawabannya. Kita bisa pakai I always have my mother drive me to school, dengan konteks bahwa ibu kita melakukannya dengan senang hati, kita memintanya. Sementara kalau kita pakai get, berarti kita agak sedikit membujuk ibu kita untuk ngantarin kita ke sekolah. Jadi ibu kita agak sedikit ya boleh lah gitu. Dan ingat, setelah kalau kita pakai get, kita harus pakai to infinitive di kata kerja keduanya. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah let, make, atau help? Saya
blank 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 her to borrow atau borrow my book. Oke, kalau let kan tadi mengizinkan, make memaksa, help membantu. Jadi kalau meminjam buku nggak mungkin memaksa dong. Saya memaksa dia meminjam buku saya nggak mungkin. Saya membantu dia meminjam buku saya nggak mungkin. Jadi ini yang benarnya adalah let. Saya mengizinkan dia. Nah, kalau let setelahnya kata kerja keduanya pakai to borrow atau borrow ya. Yap, yang benarnya adalah borrow. I let her borrow my book. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah let, make, atau help? I, my student, do atau to do the quiz every meeting. Nah, ini kan I, ini kan guru ya. Saya guru, oke. Berarti kemungkinan memaksa atau mewajibkan. Maka yang benarnya adalah I make my students. Make di sini akan diikuti atau kata kerja keduanya akan memakai bentuk pertama. Jadi I make my student do the quiz every meeting. Yang terakhir, kira-kira ini let, make, atau help? Yang benarnya help. I help them. Kita bisa pakai to pack their things atau bisa pakai pack their things. Oke, semoga dengan exercise ini bisa membantu untuk paham. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.